Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Leni Syafia dengan NIM 22010637 dari kelas EVA 223. Di sini saya akan memaparkan materi kimia kombinatorial untuk memenuhi tugas tambahan kimia medisina dari dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal, MS Farm. Kimia kombinatorial ada pendekatan dalam ilmu kimia yang fokus pada sintesis simultan sejumlah besar senyawa terkait, dikenal sebagai pustaka. Pustaka ini dapat digunakan dalam berbagai proyek penemuan, terutama yang melibatkan high throughput screening. Untuk historinya tersendiri, Bruce Merivale telah mengembangkan ide kimia kombinatorial pada tahun 1960 saat mengerjakan sintesis peptida. Bruce menerima hadiah Nobel untuk penemuannya tentang sintesis fase padat pada tahun 1982. Arthur Furka menemukan metode portioning mixing. Metode ini diciptakan kembali dan dipublikasikan oleh dua kelompok independen, yaitu Lam di Arizona dan Houghton di California sebagai metode split mix dan metode divide couple recombine. Untuk prinsipnya tersendiri, seperangkat blok penyusun kimia disatukan untuk bereaksi dalam rangkaian reaksi kimia tertentu guna membentuk banyak dan beragam senyawa dengan kemungkinan kombinasi blok penyusun tersebut. Untuk mekanismenya, dalam metode sintesis konvensional atau tradisional, sejumlah bahan awal dibuat untuk bereaksi satu sama lain, tetapi secara bertahap. Dalam kasus sintesis kombinatorial, bahan awal dibuat untuk bereaksi dalam semua proporsi secara bersamaan. Jika dua reaktan diambil, maka reaktan pertama dibuat untuk bergabung dengan semua proporsi reaktan kedua dan sebaliknya. Selanjutnya di sini menunjukkan tahapan dalam pengembangan obat yang membutuhkan sintesis banyak senyawa, terutama dalam kompleks SAR atau struktur activity relationship. Pada tahap yang pertama itu ada final target, itu merupakan mencari target biologis seperti enzim, reseptor, atau protein yang berperan dalam suatu penyakit. Selanjutnya ada final lead, atau menemukan senyawa awal atau lead compound yang memiliki aktivitas terhadap target tersebut. Lalu ada isolat aktif struktur, memisahkan dan mengidentifikasikan suatu senyawa aktif dari campuran senyawa hasil screening. Selanjutnya ada identifikasi struktur, menentukan struktur kimia secara lengkap dari senyawa aktif yang ditemukan. Biasanya dilakukan dengan teknik spektroskopi seperti NMR, MS, dan X-ray. Selanjutnya ada SAR atau struktur activity relationship, menganalisis hubungan antara struktur senyawa dengan aktivitas biologisnya. Untuk tujuan ternyata sendiri adalah memahami bagian struktur mana yang penting di aktivitas. Proses ini juga membutuhkan sintesis banyak senyawa turunan untuk melihat variasinya. Yang terakhir ada optimize lead, mengoptimasi senyawa awal agar menjadi lebih poten, selektif, dan aman. Selanjutnya di sini menunjukkan perbandingan antara metode konvensional dan metode kombinatorial dalam proses senyawa kandidat obat. Untuk yang pertama itu ada proses sintesisnya. Untuk konvensional itu hanya satu molekul dalam satu waktu dan urutan pembuatannya itu pembuatan, uji kemudian, lalu uji aktivitas. Untuk kombinatorial banyaknya molekul dalam satu waktu. Untuk pembuatannya itu, urutan pembuatannya itu ada buat uji aktivitas terlebih dahulu, baru uji kemunian. Eh, Lalu untuk konvensional itu eh, hanya mampu menghasilkan ratusan senyawa dalam per bulannya. Sedangkan untuk kombinatorial itu mampu menghasilkan ribuan senyawa per bulannya. Pada konvensional itu lebih lambat, memiliki waktu yang lebih lambat karena prosesnya linear dan terpisah. Untuk kombinatorial itu lebih cepat karena prosesnya paralel dan efisien. Untuk konvensional itu memiliki resiko tinggi kegagalan karena waktu dan sumber daya besar dihabiskan pada sedikit senyawa yang mungkin gagal. Untuk kombinatorial memiliki resiko yang lebih rendah untuk kegagalan karena jumlah senyawa yang diuji lebih banyak sehingga peluang menemukan yang aktif juga lebih besar. Lalu
Di sini ada sinergi dan lead identification, artinya kombinasi metode konvensional, mendalam dan akurat, dan kombinatorial itu cepat dan luas, akan menghasilkan sinergi terbaik untuk proses identifikasi senyawa kandidat obat atau lead identification. Selanjutnya di sini gambar di sini menunjukkan gambar ini membandingkan pendekatan sintesis tradisional dengan sintetis kombinatorial dalam kimia. Selanjutnya di sini gambar ini menunjukkan membandingkan antara random library dan combinatorial library dalam konteks sintesis senyawa untuk proyek farmasi serta menjelaskan bagaimana arah fokus penelitian berubah dari diversitas menuju kemiripan struktur seiring waktu. Eh, Selanjutnya, pada gambar ini menunjukkan contoh nyata dari konsep kombinatorial dengan fokus pada yang pertama ada variasi substituen pada struktur senyawa, yang kedua proses sintesis kombinatorial yang menghasilkan banyak senyawa berbeda dari satu kerangka inti. Selanjutnya ada combinatorial library atau perpustakaan kombinatorial, kumpulan produk yang terbentuk dari sejumlah blok penyusun yang digunakan dalam sintesis kombinatorial disebut pustaka kombinatorial. Eh, Perpustakaan tiruan si somatostatin perpustakaan analog, dan lain-lain. Ukuran pustaka kombinatorial mengacu pada jumlah senyawa yang ada di dalamnya. Ukurannya tergantung pada jumlah blok penyusun atau reagen yang digunakan dalam reaksi dan juga jumlah langkah reaksi. Sebab pustaka kombinatorial biasanya terdiri dari 1 hingga 100.000 senyawa. Selanjutnya di sini ada scaffold based libraries. Pustaka ini berisi senyawa-senyawa dengan struktur inti umum yang disebut perancah-perancah tersebut dapat terdiri dari beberapa blok penyusun tunggal, misalnya asam amino dan amino benzofenol. Selanjutnya ada backbone based library. Pustaka-pustaka ini disintetis menggunakan blok-blok penyusun yang berbeda. Selanjutnya ada teknik pada combinatorial sintesis. Yang pertama itu fase padat sintesis. Yang pertama sintesis fase padat menggunakan penyangga padat untuk reaksi antara reagen. Blok penyusun pertama dihubungkan ke penyangga dan dibuat bereaksi dengan blok penyusun kedua. Yang ketiga akhirnya produk dibentuk pada penyangga padat. Selanjutnya ada sintesis fase larutan. Sintesis fase larutan dari kumpulan senyawa tunggal menggunakan teknik sintesis paralel. Kumpulan campuran senyawa dapat disintesis dengan mereaksikan masing-masing anggota dari sekumpulan senyawa berupa secara terpisah dengan campuran yang sama dari semua anggota dari sekumpulan senyawa kedua. Selanjutnya di sini ada aplikasi dari sintesis kombinatorial dalam berbagai bidang ilmu kimia dan bioteknologi. Yang pertama itu ada peptid sintesis, di mana di sini itu sintesis sebagai varian peptida berguna dalam penemuan obat berbasis peptida, vaksin, dan terapi protein. Nah, yang kedua itu ada oligonukleotid sintesis digunakan pada pembuatan DNA atau RNA pendek. Yang ketiga ada organometallic sintesis. Senyawa ini yang mengandung ikatan antara logam dan karbon digunakan dalam katalis reaksi kimia seperti reaksi cross coupling. Selanjutnya ada organik molekul sintesis, bidang utama sintesis kombinatorial, membuat pustaka senyawa organik kecil untuk screening aktivitas biologis. Selanjutnya ada inorganic molecule synthesis, pembuatan berbagai kombinasi senyawa anorganik, termasuk senyawa kompleks logam, digunakan dalam material sains, sensor kimia, dan bahan kimia industri. Yang terakhir ada polymer chemistry, synthesis berbagai jenis polimer dan copolimer dengan sifat yang berbeda. Dapat digunakan membuat bahan baru seperti plastik khusus, hidrogel, atau pembawa obat. Nah, di sini menunjukkan gambar 3 metode utama dari solid phase synthesis. Yang pertama ada T-bag teknik,
paralel sintesis, dan mix and match teknik. Untuk teknik ini, resin atau penyangga padat ditemukan ke dalam katalog kantong kecil seperti teh celup. Kantong ini dapat ditandai dengan dan diberi label sesuai isi reagen atau target sintesinya. Setiap kantong diproses melalui tahap-tahap seperti deproteksi, coupling, pencucian, dan pemotongan senyawa. Teknik ini cocok untuk sintesis peptida atau senyawa dalam jumlah kecil tapi banyak variasi. Yang kedua ada paralel sintesis. Sintesis ini dilakukan secara paralel dalam sumur atau reaktor terpisah. Setiap reaktor memiliki kombinasi blok pembangun yang unik. Reaksi dilakukan secara independen, satu produk per sumur. Biasanya digunakan untuk lead optimization atau pustaka senyawa kecil dan fokus. Lalu selanjutnya ada mix and play teknik, merupakan teknik paling efisien untuk menghasilkan pustaka senyawa yang sangat besar. Untuk proses data sendiri, semua resin dibagi menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian dikopel dengan building block yang berbeda. Semua bagian dicampur kembali, lalu dibagi lagi dan diulang untuk hasil blok berikutnya. Hasil akhirnya adalah pustaka dengan semua kemungkinan kombinasi senyawa. Selanjutnya ada sintesis fase larutan. Pustaka kombinatorial disintesis dan disaring aktivitas biologisnya melalui sintesis fase larutan menggunakan prosedur paralel atau split dan mix. Selanjutnya di sini ada persyaratan untuk fase padat adalah pertama ada penyangga polimer tak larut yang terikat saling dan inert terhadap kondisi sintesis, misalnya mandi ke resin. Jangkar atau hubungan yang terikat secara kovalen ke resin jangkar memiliki gugus fungsional reaktif yang dapat digunakan untuk melekatkan substrat. Ikatan yang menghubungkan substrat ke penghubung yang akan stabil terhadap kondisi reaksi yang digunakan dalam sintesis. Cara untuk memisahkan produk atau zat antara dari penghubung. Kelompok pelindung untuk gugus fungsional yang tidak terlibat dalam proses sintesis. Di sini ada solid support resin. Yang pertama ada wang resin. Wang resin memiliki penghubung yang cocok untuk pengikat dan pelepasan, yaitu asam karboksilat. Selanjutnya ada ring resin. Bahan awal dengan asam karboksilat dapat dihubungkan ke resin ring melalui ikatan amida. Selanjutnya ada dihidropiran derivat resin. Alkohol primer dan sekunder dapat dihubungkan ke resin fungsional dihidropiran. Yang terakhir ada Barlos resin. Barlos resin mengandung penghubung tritil dan dirancang untuk menghindari masalah ini. Selanjutnya ada solid support atau linker. Anchor atau linker adalah unit molekul yang terikat secara kovalen pada rantai polimer yang membentuk penyangga padat, mengandung gugus fungsional reaktif yang dengannya bahan awal dan sintesis dapat bereaksi dengan terikat pada resin. Gugus fungsi yang akan ada pada bahan awal, gugus fungsi yang diinginkan pada produk akhir setelah dirilis. Selanjutnya ada protecting group. Grup gugus proteksi berguna untuk menutupi atau melindungi gugus fungsi molekul yang tidak terlibat dalam reaksi. Gugus ini digunakan untuk menutupi gugus yang tidak terlibat dalam sintesis. Misalnya, fluoromethoksikarbonil benzyl ester, tersial butiloksikarbonil. Selanjutnya ada prinsip anchor atau linker. Ikatan yang dihasilkan harus stabil terhadap kondisi reaksi yang digunakan selama sintesis, tetapi harus mudah dibelah untuk melepaskan senyawa akhir setelah sintesis selesai. Di sini ada contoh dari sintesis fase padat. Lalu di sini ada sintesis paralel. Dalam sintesis paralel, reaksi dilakukan dalam serangkaian sumur sehingga setiap sumur berisi satu produk. Metode ini merupakan pendekatan kualitas bukan kuantitas
dan sering digunakan untuk studi studi optimasi prospek yang terfokus. Di sini ada gambar yang menunjukkan mix and split teknik, di mana sebuah metode yang digunakan untuk mensintesis perpustakaan peptida yang beragam. Selanjutnya di sini menyajikan tabel yang membandingkan perbedaan antara sintesis fase padat dan sintesis fase larutan. Untuk yang pertama itu pada sintesis fase padat itu jumlah produk yang terbentuk kecil, sedangkan untuk fase larutannya jumlah produk yang besar dapat disintesis. Untuk yang kedua itu pada fase padatnya produk dapat dimurnikan dengan mudah menggunakan teknik seperti pencucian, filtrasi, dan lain-lain. Untuk fase larutannya pemurnian produknya sulit. Selanjutnya pada fase padat itu ini melibatkan langkah reaksi tambahan berupa penautan dan pemutusan. Untuk fase larutannya, langkah penautan dan pemutusan tidak terlibat dalam proses ini. Selanjutnya pada fase padatnya hanya reaksi kimia terbatas yang dapat dilakukan. Untuk fase larutannya berbagai macam reaksi kimia dapat dilakukan. Selanjutnya, fase padatnya proses setelah berhasil diotomatisasi, sedangkan pada fase larutannya otomatisasi fase larutan belum selalu berkembang. Untuk yang terakhir itu, pada fase padatnya reagen dapat digunakan dalam volume besar untuk mendorong reaksi hingga selesai. Untuk fase larutannya, reagen tidak dapat digunakan dalam volume besar. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara sintesis fase larutan dan sintesis fase padat. Untuk yang pertama itu ada reaksi mediumnya yang untuk fase larutan itu uh, memiliki larutan dan fase padatnya itu gel atau solid insoluble polymer. Untuk ukuran batch-nya, untuk yang larutan itu berapapun terutama ukuran besar. Untuk fase padatnya itu juga sama berapapun, tapi juga sangat kecil. Untuk kecepatan sintesisnya itu untuk yang larutan itu lama, sedangkan untuk fase padatnya itu cepat. Untuk otomasinya itu yang larutan itu sudah dicapai, sedangkan pada fase padatnya itu semi otomasi atau tersedia secara komersial sepenuhnya otomasi. Selanjutnya untuk strategi sintesisnya pada sintesis larutan umumnya convergen, pada fase padatnya umumnya bertahap atau stepwise. Selanjutnya ada grup pelindung sementara. Untuk yang larutan itu umumnya BOC atau Z. Kalau untuk fase padatnya itu FMOC dan BOC. Selanjutnya itu proteksi rantai samping. Untuk yang larutan minimum, untuk yang padatan itu maksimum. Selanjutnya ada konsumsi bahan aturan asam amino. Untuk yang larutan itu moderat, untuk yang padat itu tinggi. Selanjutnya ada optimasi. Keduanya sama-sama possible atau mungkin. Lalu selanjutnya ada pemurnian dan analisis intermedian. Untuk yang larutan itu umum dan yang padatan itu tidak mungkin. Lalu terakhir itu ada pemurnian akhir yang kelarutan itu relatif sederhana dan pada fase padat ini kategorinya sulit. Baik, karena itu akhir dari materi ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.